Dalam kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada ujian yang tak terduga. Kisah yang akan kamu dengar kali ini adalah tentang seorang bapak yang menjalani ibadah haji, namun takdir berkata lain. Sebuah kejadian aneh dan misterius terjadi pada dirinya, tubuhnya berubah menjadi babi saat tawaf, dan hanya doa serta penyesalan yang bisa menyelamatkannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana dia bisa menghadapi ujian berat ini? Ikuti kisahnya hingga akhir, karena di balik setiap ujian pasti ada hikmah yang menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk menulis sholawat di kolom komentar. Semoga berkah dan perlindungan selalu menyertai kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, simak ceritanya, dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Seorang bapak yang dikenal dengan nama Pak Suryanto, seorang petani asal desa terpencil di Madura, berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Bapak ini adalah seorang yang sangat sederhana. Ia tidak memiliki banyak harta, hanya tanah pertanian yang ia kelola dengan sepenuh hati. Namun, hatinya penuh dengan niat baik. Ia ingin menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, berharap dapat membawa berkah bagi keluarganya. Pak Suryanto, yang sudah berusia 56 tahun, dikenal oleh tetangga dan keluarganya sebagai sosok yang penyabar dan tak banyak bicara. Walaupun kehidupan ekonomi keluarganya pas-pasan, ia selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Semua orang menganggapnya sebagai seorang yang taat beragama dan penuh kasih sayang. Tidak ada yang mengira bahwa di balik kesederhanaannya, ia menyimpan beban berat yang akan membawa dirinya ke perjalanan yang tak terduga. Bapak ini memutuskan untuk berangkat haji setelah menabung bertahun-tahun, dengan tekad bulat untuk mencari rahmat Allah. Selama bertahun-tahun, ia memimpikan bisa mengunjungi Tanah Suci, tempat suci yang dianggap sebagai titik puncak kehidupan spiritual bagi umat muslim. Namun, siapa sangka, perjalanan ini justru membawa perubahan besar dalam hidupnya. Seiring dengan keberangkatannya, ia mengucapkan doa penuh harapan. Ya Allah, semoga perjalanan ini membawa berkah dan pengampunan bagi semua dosa-dosaku, doanya penuh ketulusan. Namun, tak ada yang bisa menduga bahwa kata-kata itu akan menjadi sebuah peringatan yang jauh lebih dalam dari apa yang bisa ia bayangkan. Hari pertama tiba di Makkah, Pak Suryanto merasa begitu penuh rasa syukur. Ia merasa seperti mendapatkan kembali kehidupan yang lebih bermakna. Di tengah kerumunan jemaah haji yang beragam, ia merasa seolah berada dalam dunia yang berbeda. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa dirasakannya. Ketika ia menatap Ka'bah, ada rasa aneh yang tiba-tiba menyergap hatinya. Rasanya seperti ada sebuah bayangan gelap yang menyelimuti perasaannya. Namun, Pak Suryanto tetap melanjutkan langkahnya dengan tekad. Tawaf pertama dimulai. Ia melangkah dengan hati yang penuh keikhlasan, berharap bisa mendekatkan dirinya dengan Allah. Berjalan mengelilingi Ka'bah, ia merasa begitu damai. Tapi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah tawaf, sebuah perasaan aneh menguasai tubuhnya. Perlahan, tubuhnya mulai terasa berat. Pandangannya mulai kabur, seperti ada kabut yang menyelimuti dirinya. Ia merasakan seolah ada yang tidak beres, namun ia tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Suryanto mencoba untuk bertahan. Ini mungkin hanya kelelahan, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Tetapi tubuhnya mulai terasa semakin aneh. Kepalanya berputar, dan tubuhnya terasa seperti tidak lagi dikendalikan olehnya. Tanpa bisa menahan diri, ia jatuh tersungkur di tengah-tengah kerumunan. Beberapa jemaah haji yang melihatnya segera mendekat, membantu dan membawanya ke sisi. Mereka mengira ia hanya pingsan karena kelelahan.
Namun, saat mereka mengangkat tubuh Pak Suryanto, kejadian aneh lainnya terjadi. Tubuhnya berubah. Perubahan yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Ketika tubuh Pak Suryanto terangkat, tidak hanya wajahnya yang berubah, tetapi juga seluruh bentuk tubuhnya. Yang sebelumnya tampak manusia, kini berubah menjadi bentuk yang tak terbayangkan, sebuah bentuk babi. Kejadian ini membuat panik semua orang di sekitar, namun tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Sebelum kejadian yang mengerikan itu, kehidupan Pak Suryanto tidak pernah menyiratkan tanda-tanda bahwa ia akan menjalani sebuah nasib yang sangat berbeda. Ia adalah seorang bapak yang hidup dalam kesederhanaan, namun selalu menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik dalam keluarganya. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai orang yang tidak pernah menunjukkan sifat buruk atau kebiasaan yang mencurigakan. Namun, seperti banyak orang, Pak Suryanto juga tidak luput dari dosa. Pak Suryanto lahir dan dibesarkan di sebuah desa terpencil di Madura. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang sangat taat beragama. Ayahnya adalah seorang imam di masjid desa, dan ibunya adalah seorang wanita yang sangat dihormati di lingkungan sekitar karena kebaikannya. Sejak dini, Pak Suryanto diajarkan untuk menyayangi orang tua, hidup sederhana, dan menghargai sesama. Dengan pola asuh yang ketat dan penuh cinta, ia tumbuh menjadi pria dewasa yang percaya pada nilai-nilai agama dan moralitas yang kuat. Setelah menikah dengan Ibu Siti, seorang wanita dari desa yang sama, Pak Suryanto mulai bekerja sebagai petani. Mereka memiliki tanah yang cukup luas, meski tidak subur seperti tanah di daerah lainnya. Ia menanam berbagai jenis tanaman untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan sebagian kecil dijual ke pasar. Walaupun hidup mereka sederhana, mereka tidak pernah kekurangan. Ibu Siti selalu memastikan bahwa anak-anak mereka mendapat pendidikan yang layak, meskipun itu harus melalui pengorbanan. Pak Suryanto selalu berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Namun, meski ia seorang yang taat beragama, ia bukanlah manusia sempurna. Seperti banyak orang, ia pernah tergoda untuk berbuat dosa, meskipun ia berusaha menyembunyikannya dengan baik. Salah satunya adalah kebiasaan buruknya yang sering tertangkap oleh istrinya, Ibu Siti, yakni berjudi kecil-kecilan di waktu luang. Pak Suryanto tidak pernah menganggap kebiasaannya itu sebagai masalah besar. Hanya sekali-sekali, pikirnya. Tidak ada salahnya kalau hanya untuk hiburan. Namun, Ibu Siti selalu mengingatkan suaminya untuk berhenti. Ia mengatakan bahwa perjudian bisa membawa kerugian, baik materi maupun spiritual. Namun, Pak Suryanto sering mengabaikan nasihat istrinya, merasa bahwa itu hanya kebiasaan kecil yang tidak berpengaruh banyak. Di luar itu, Pak Suryanto juga punya kebiasaan lain yang ia lakukan dengan teman-temannya di warung kopi. Mereka sering berkumpul, berbicara tentang hal-hal yang tidak terlalu penting, dan sesekali bercanda. Ia kadang berbicara tentang kegelisahannya terkait kehidupan dan masa depan anak-anaknya, tetapi lebih sering tertawa bersama temannya sambil meminum kopi. Kadang, dalam obrolan mereka, ia seringkali tidak menyadari bahwa beberapa kata-kata yang keluar dari mulutnya bisa menyakiti orang lain. Namun, dosa yang lebih besar datang saat ia berhadapan dengan masalah dalam pekerjaannya. Di ladang tempatnya bekerja, ia terpaksa melakukan perbuatan yang sangat ia sesali. Suatu ketika, Pak Suryanto merasa terpojok oleh masalah ekonomi yang semakin membebani. Tanaman-tanamannya gagal panen, dan ia harus meminjam uang dari seorang rentenir di desa. Untuk membayar utangnya, ia akhirnya terpaksa mengambil keputusan yang sulit dan, pada akhirnya, melakukan penipuan terhadap orang lain. Meskipun ia merasa cemas dan bersalah, namun ia merasa tidak ada jalan keluar. Keputusannya ini, meskipun kecil, menyimpan beban yang cukup besar dalam hidupnya. Dosa-dosa kecil yang terpendam ini, meskipun tampaknya tidak seberapa, perlahan menggerogoti batinnya.
Ia mulai merasa tidak tenang dan bertanya-tanya apakah ia telah melakukan hal yang benar selama ini. Namun, Pak Suryanto terus berusaha untuk menutupi kekurangannya dan menjaga citra dirinya di mata orang lain. Semua orang mengenalnya sebagai orang baik. Tetapi, di dalam hatinya, ada kesadaran yang semakin mengganggu. Keputusan untuk menunaikan ibadah haji datang pada suatu malam ketika ia bermimpi melihat dirinya berjalan menuju Ka'bah. Dalam mimpinya itu, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia merasa bahwa inilah waktunya untuk benar-benar bertobat dan membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang selama ini mengganggunya. Mimpi itu seperti sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Ia pun memutuskan untuk mulai menabung dan mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa pergi ke Makkah. Ketika akhirnya ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk biaya haji, ia merasa seolah seluruh hidupnya akan berubah. Ia merasa bahwa perjalanan ini akan menjadi titik balik, tempat di mana ia bisa melepaskan beban dosanya dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, tanpa disadari, perjalanan itu justru membawa dirinya pada sebuah takdir yang lebih kelam. Setelah bertahun-tahun menabung dan mempersiapkan segala sesuatunya, akhirnya Pak Suryanto memulai perjalanan haji yang sangat dinantikan. Pada tahun 2015, ia meninggalkan rumahnya di Madura dengan penuh harapan dan doa. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada istri dan anak-anaknya agar selalu berdoa untuknya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menerima doa-doa kita semua, katanya dengan mata yang berkaca-kaca, penuh harapan. Setelah tiba di Makkah, Pak Suryanto merasa seperti berada dalam dunia yang berbeda. Semua yang ia lihat dan rasakan adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Keindahan dan kesakralan tanah suci membuat hatinya bergetar. Makkah, dengan segala keagungannya, seolah menyambutnya dengan tangan terbuka, memberikan perasaan damai yang sangat mendalam. Hari-hari pertama di sana, Pak Suryanto mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan khusyuk. Ia merasa bahwa segala pengorbanan yang ia lakukan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Berdoa di Masjidil Haram, berkeliling di sekitar Ka'bah, dan merasakan kedamaian yang mengalir begitu deras ke dalam hatinya adalah pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa benar-benar dekat dengan Allah, seolah doa-doanya yang selama ini terpendam akan segera terkabul. Namun, tidak semua berjalan mulus seperti yang ia bayangkan. Pada suatu sore yang terik, saat para jemaah sedang melaksanakan tawaf, Pak Suryanto berdiri di antara ribuan orang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa sangat gugup, tapi sekaligus juga penuh semangat. Tawaf adalah momen yang sangat sakral, dan ia ingin melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Langkah demi langkah ia mengambil dengan penuh keyakinan, melangkah berputar mengelilingi Ka'bah. Namun, semakin ia mendekati tengah, semakin aneh perasaan yang menyelimuti tubuhnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak bisa mengidentifikasinya. Awalnya, ia berpikir mungkin hanya karena kepenatan setelah berkeliling terlalu lama. Namun, tiba-tiba rasa itu semakin kuat. Pak Suryanto mulai merasa tubuhnya berat, seolah ada beban yang sangat besar di dalam tubuhnya. Kemudian, ia merasa tubuhnya menjadi sangat panas. Seakan-akan ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Kepalanya terasa pusing, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Langkahnya semakin terhuyung, dan jantungnya berdegup semakin kencang. Apa ini, pikirnya, berusaha untuk tetap tenang, namun rasa takut semakin mencekam. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya seperti bergerak dengan sendirinya, bukan seperti yang ia kendalikan. Ia mencoba untuk melangkah, namun tubuhnya terasa kaku. Pandangannya mulai kabur, dan ia bisa merasakan keringat dingin mengucur deras di seluruh tubuhnya. Rasa takut mulai merayapi pikiran-pikirannya. Dalam kepanikan, Pak Suryanto terhuyung dan terjatuh di tengah kerumunan jemaah haji. Semua orang terkejut dan langsung berkerumun di sekelilingnya.
Mereka mengira ia hanya pingsan karena kelelahan. Namun, saat beberapa orang mencoba membangunkannya dan membantunya berdiri, mereka tercengang. Tubuh Pak Suryanto tidak lagi tampak seperti tubuh manusia. Wajahnya berubah, tubuhnya semakin besar dan bulat, dan dalam sekejap, bentuknya berubah menjadi seekor babi. Kejadian itu sangat cepat, hampir tidak ada yang bisa menjelaskan dengan akal sehat. Kerumunan yang tadinya tenang mulai panik. Beberapa orang berlari mencari pertolongan, sementara yang lainnya berteriak kebingungan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan yang lebih menakutkan lagi adalah kenyataan bahwa tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena ini. Pak Suryanto, yang awalnya hanya merasa pusing dan lelah, kini tak bisa lagi merasakan tubuhnya seperti dulu. Kepalanya mulai pusing dan tubuhnya terasa sangat aneh. Matanya mulai berputar, dan ia merasa dirinya terjebak dalam tubuh yang bukan miliknya. Ia mencoba untuk berteriak, namun yang keluar hanyalah suara-suara aneh yang tidak bisa dipahami. Di tengah kebingungannya, Pak Suryanto hanya bisa berdoa dalam hati. Ia merasa seperti ada kekuatan yang sangat besar yang mengendalikan dirinya, dan ia tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Semua kejadian itu seolah berlangsung dalam hitungan detik, namun bagi Pak Suryanto, setiap detik terasa seperti seumur hidup. Ia merasa terjebak, tidak hanya dalam tubuh yang berubah, tetapi juga dalam sebuah kutukan yang tak dapat dijelaskan. Akhirnya, para jemaah haji yang melihat kejadian itu mulai bergotong royong untuk membawa Pak Suryanto ke tempat yang lebih aman. Mereka berusaha mencari pertolongan medis, meskipun mereka semua tahu bahwa kejadian ini jauh melampaui apa yang bisa dijelaskan dengan logika medis. Pak Suryanto, dalam kondisi yang sangat asing bagi dirinya, hanya bisa merasakan ketidakberdayaan. Apa yang terjadi padanya? Apakah ini hukuman dari Allah? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia pahami tentang dirinya dan dosa-dosanya yang selama ini ia sembunyikan? Pak Suryanto terbaring di ruang medis dengan tubuh yang semakin aneh. Ia tak bisa memahami apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Kepalanya pusing dan matanya kabur, namun satu hal yang pasti, ia tidak lagi mengenali tubuhnya sendiri. Tubuh yang dulu kuat dan tegap, kini tampak tidak lebih dari tubuh seekor babi. Wajahnya yang semula manusia, kini dipenuhi dengan bulu dan moncong yang kasar. Setiap kali ia mencoba bergerak, ia merasakan betapa anehnya tubuh ini. Tubuhnya menjadi berat, tidak terkendali, dan terputus dari kesadaran yang pernah ia miliki. Di sekitar ruang medis itu, para jemaah haji yang melihat kejadian itu merasa sangat takut dan bingung. Mereka mencoba mencari penjelasan, namun tak seorang pun yang bisa memberikan jawaban. Semua orang tahu bahwa kejadian seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya. Mereka hanya bisa berdoa, berharap agar keadaan segera membaik. Namun, bagi Pak Suryanto, perubahan ini bukan hanya soal fisik. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi dalam hidupnya. Sebuah kekuatan yang tak terjamah oleh akal manusia. Ia tidak bisa berpikir jernih. Ketakutan semakin menggerogoti pikirannya. Apa yang sedang terjadi padanya? Mengapa tubuhnya bisa berubah dengan begitu drastis? Ia teringat kembali pada kehidupan yang ia jalani sebelum berangkat haji. Semua dosa-dosa kecil yang ia sembunyikan, semua keburukan yang ia pikir tak akan pernah berpengaruh. Kini, ia mulai merasa ada sebuah hubungan antara semua perbuatannya dan apa yang tengah terjadi padanya. Semua kebiasaan buruk yang ia sembunyikan seakan menghantuinya dalam bentuk yang tak terduga. Bukankah ia telah mendengar cerita-cerita tentang hukuman Allah bagi mereka yang tak bertobat? Pak Suryanto teringat akan dosa-dosa yang ia lakukan, berjudi, berbohong, dan menipu orang lain. Semua itu datang kembali dalam pikirannya dengan cara yang sangat menyakitkan. Ia merasa seperti ada beban berat yang menekan jiwanya.
Apakah ini akibat dari dosa-dosaku? Pikirnya dalam hati. Apakah Allah sedang memberi peringatan padaku? Namun, jawaban untuk semua pertanyaan itu tak kunjung datang. Ibu Siti, istri tercinta yang selalu setia mendampinginya, segera dihubungi. Ia terkejut mendengar berita tentang suaminya. Dengan penuh kecemasan, Ibu Siti segera berangkat ke Makkah. Ia tak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ibu Siti sangat mengenal suaminya. Meski kehidupan mereka sederhana, suaminya adalah orang yang baik hati dan selalu berusaha menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan jujur. Ia tidak percaya bahwa suaminya bisa terlibat dalam hal-hal buruk. Namun, ketika ia sampai di rumah sakit dan melihat Pak Suryanto, ia hampir pingsan. Melihat kondisi suaminya yang kini berubah, hatinya terasa hancur. Ia mencoba untuk berbicara dengan Pak Suryanto, berharap agar suaminya bisa mendengar dan kembali normal. Namun, yang terdengar hanya suara-suara aneh yang keluar dari mulutnya. Pak Suryanto, meskipun masih bisa mendengar suara istrinya, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya yang dulu penuh harapan kini tampak kosong dan penuh ketakutan. "Ya Allah, apa yang telah terjadi?" ujar Ibu Siti dengan lirih, menahan air mata. "Apa yang telah engkau lakukan pada suamiku?" Ia memegang tangan suaminya, berharap agar keajaiban bisa terjadi. "Suryanto, bangunlah, cintaku. Ini bukan kau. Kau pasti bisa sembuh. Aku yakin, Allah akan mengampuni kita." Namun, meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, dalam hati Ibu Siti ada keraguan yang mendalam. Ia tahu bahwa kejadian ini bukanlah hal biasa. Ini lebih dari sekadar penyakit atau kelelahan. Ada sesuatu yang sangat misterius dan menakutkan yang tengah mengalir dalam diri suaminya. Pak Suryanto hanya bisa merasakan tubuhnya yang semakin tidak terkendali. Ia merasa ketakutan yang luar biasa, seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Ketika ia melihat wajah istrinya yang penuh dengan kesedihan dan kekhawatiran, rasa bersalah semakin menghimpit dadanya. Ia ingin mengungkapkan semuanya, meminta maaf, dan memohon pengampunan, tetapi mulutnya hanya mengeluarkan suara yang tidak jelas. Dalam benaknya, ia teringat pada dosa-dosanya yang terpendam dan ketidaktahuannya tentang arti dari setiap perbuatan buruk yang ia lakukan. Saat itu, ia mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang menguasai dirinya. Ia tak lagi bisa berpikir rasional. Semua yang ia rasakan adalah ketakutan dan kecemasan yang tak terhentikan. Semua ingatannya yang gelap seolah datang begitu cepat. Ia merasa seolah semua kesalahan yang ia perbuat selama ini telah mengumpulkan kutukan yang harus ia terima. Sementara itu, Ibu Siti yang duduk di sampingnya dengan hati yang hancur, merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba berdoa, namun kata-kata doa itu terasa begitu berat. Ia tahu bahwa hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar. Namun seakan-akan segala usaha dan doa tidak cukup. Waktu terus berjalan, dan Pak Suryanto semakin tenggelam dalam ketidakpastian. Ibu Siti hanya bisa memegang tangan suaminya erat, berharap suatu hari nanti ia bisa melihat kembali suaminya yang dulu, suami yang penuh kasih sayang, yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi kehidupan. Namun, di dalam hati Pak Suryanto, ia merasa bahwa segala harapan itu semakin pudar. Mungkinkah ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya? Mungkinkah ini adalah hukuman yang tak terelakkan? Keesokan harinya, keadaan Pak Suryanto masih sama. Ia terbaring tak berdaya di ruang medis dengan tubuh yang berubah menjadi seekor babi. Meski di dalam dirinya, ia masih merasa sebagai manusia, tubuh dan wajahnya kini bukan lagi miliknya. Setiap kali ia mencoba menggerakkan tubuhnya, ia merasakan ketidakberdayaan yang semakin menguasai dirinya. Namun, ia masih bisa mendengar suara orang-orang di sekitarnya,
termasuk suara Ibu Siti yang terus-menerus berusaha menenangkannya dengan doa dan kata-kata penuh harap. Ibu Siti tak pernah berhenti berdoa. Sejak pagi, ia tidak henti-hentinya memanjatkan doa untuk kesembuhan suaminya, berharap ada keajaiban yang akan mengubah keadaan. Namun, saat melihat suaminya yang terbaring lemah dan tidak bisa berbicara, hatinya semakin berat. Ia merasa kehilangan pegangan, terombang-ambing antara harapan dan keputusasaan. Pak Suryanto sendiri mulai merasa terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya. Ia merasa ada suara dalam hatinya yang berkata bahwa ia harus menebus dosa-dosanya. Meskipun tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti mengapa peristiwa aneh ini terjadi, ia merasa bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari dosa yang selama ini ia sembunyikan. Namun, lebih dari itu, ia merasakan bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Ia merasa harus mengerti makna dari semua ini, meskipun ia tahu bahwa waktu semakin terbatas. Pada suatu malam, saat ruangan medis itu sunyi, Pak Suryanto mencoba menenangkan dirinya. Ia menutup matanya, meskipun tubuhnya tak bisa bergerak. Ia berusaha berdoa dalam hati, berharap agar Allah memberinya petunjuk. Ya Allah, jika ini adalah ujian, aku terima. Tapi tunjukkanlah padaku jalan keluar. Tunjukkanlah pada kami semua apa yang harus kami lakukan. Aku menyesal atas segala dosa yang telah aku lakukan. Doa itu keluar dari hati Pak Suryanto dengan penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa dosa-dosa kecil yang ia anggap sepele selama ini, telah membuatnya terjerat dalam takdir yang lebih besar. Ia menyesal telah melupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya, yang selama ini berusaha ditanamkan dalam dirinya. Namun, ia tahu bahwa perasaan penyesalan saja tidak cukup. Ia harus melakukan lebih dari itu. Ibu Siti yang duduk di sampingnya, sesekali membisikkan doa dan ayat-ayat Al-Quran. Ia berharap agar keajaiban terjadi, agar suaminya bisa kembali normal. Namun, semakin ia berusaha, semakin ia merasa tak berdaya. Ia bertanya-tanya, apakah ia telah melakukan hal yang benar selama ini? Apakah ada yang lebih bisa ia lakukan selain berdoa dan berharap? Di tengah kebingungannya, datanglah seorang lelaki tua yang dikenal sebagai seorang ahli agama di Makkah. Lelaki itu mendengar tentang kejadian aneh yang menimpa Pak Suryanto dan memutuskan untuk datang ke rumah sakit tempat Pak Suryanto dirawat. Ia datang dengan langkah tenang, mengenakan jubah putih yang sederhana dan membawa kitab-kitabnya. "Assalamualaikum," ucapnya dengan suara lembut. Ibu Siti yang melihat kedatangan lelaki tua itu merasa sedikit lega. "Waalaikumsalam," jawabnya, meskipun ia masih terisak menangis. "Tolong, Pak Ustadz, suami saya, Pak Suryanto, mengalami hal yang sangat aneh. Kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Lelaki tua itu mendekat dan memandang Pak Suryanto dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara dengan tenang, suaranya penuh kebijaksanaan. "Ada banyak hal yang tak bisa kita pahami dengan akal kita. Namun, Allah itu Maha Mengetahui. Bisa jadi apa yang terjadi ini adalah ujian dari Allah untuknya. Mungkin saja, ada dosa-dosa yang belum ia sadari dan Allah memberikan kesempatan baginya untuk menebusnya." Ibu Siti mendengarkan dengan seksama, meskipun perasaan cemas masih menggelayuti hatinya. "Tapi, mengapa suami saya? Mengapa ini harus terjadi?" tanyanya, hampir tak sanggup menahan air mata. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Kadang, ujian terbesar datang dalam bentuk yang tak kita duga. Hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Apa yang penting sekarang adalah ikhlas. Ikhlas menerima kenyataan dan terus berdoa untuk suami Anda." Pak Suryanto, meskipun tubuhnya tidak dapat bergerak, merasakan kehadiran orang itu dengan begitu kuat. Seolah ada sebuah kedamaian yang tiba-tiba mengalir dalam dirinya.
Kata-kata yang disampaikan oleh lelaki tua itu membuatnya merasa sedikit lebih tenang, meskipun tidak sepenuhnya. Ia ingin bangkit, berbicara, dan menjelaskan semua penyesalannya. Namun, tubuhnya masih belum bisa bergerak sesuai kehendaknya. Lelaki tua itu kemudian membuka kitabnya dan mulai membaca beberapa ayat Al-Quran. Allah Maha Pengampun. Jika suami Anda benar-benar menyesal dan ikhlas, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi semua ini juga bergantung pada seberapa besar ikhlasnya hati. Jika ia sudah ikhlas dan benar-benar ingin bertaubat, akan ada keajaiban yang datang. Ibu Siti menatap Pak Suryanto dengan penuh harap. Ia menyadari bahwa doa dan ikhlas adalah dua hal yang sangat penting dalam keadaan ini. Ia berharap suaminya bisa merasakan kedamaian yang datang dari penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Pak Suryanto mendengar doa itu dengan penuh hati. Dalam hatinya yang penuh penyesalan, ia berdoa bersama dengan Ibu Siti dan lelaki tua itu, berharap agar Allah menerima taubatnya dan memberikan petunjuk tentang jalan yang harus ia tempuh. Namun, apa yang terjadi setelah itu adalah sebuah perjalanan yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Ujian hidup ini belum selesai, dan ia harus menemukan makna dari semua yang telah terjadi. Setelah pertemuan dengan lelaki tua itu, suasana di ruang medis sedikit berubah. Ibu Siti merasa ada secercah harapan yang muncul dari kata-kata sang ustadz, meskipun hatinya masih penuh kecemasan. Ia terus menemani suaminya, berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran sepanjang hari, berharap agar keajaiban datang, seperti yang diucapkan lelaki tua itu. Namun, waktu terus berjalan dan keajaiban yang diharapkan tak kunjung datang. Pak Suryanto, meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak, merasakan kehadiran istrinya dan suara-suara doa yang mengelilinginya. Rasanya seperti ada sebuah kekuatan yang melingkupi dirinya, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Tapi tubuhnya tetap terdiam, seakan tidak ada harapan untuk berubah. Perasaan itu begitu kuat, namun ia tetap tidak bisa berbicara atau mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Pagi itu, seorang dokter datang memeriksa kondisi Pak Suryanto. Dokter tersebut tampak terkejut dengan keadaan pasiennya, yang sudah beberapa hari tidak menunjukkan perkembangan apapun. Ia melihat tubuh Pak Suryanto yang kini berwujud seperti babi, dan ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini bukan hal biasa, kata dokter itu dengan wajah cemas. Kami sudah melakukan pemeriksaan yang sangat lengkap, namun tidak ada penjelasan medis yang masuk akal untuk kejadian ini. Ibu Siti, meskipun lelah, berusaha tetap tenang. Dokter, tolong apakah ada harapan bagi suami saya? Tanyanya dengan penuh harap. Kami sudah berusaha dengan doa dan segala ikhtiar. Kami hanya ingin suami saya kembali normal. Dokter itu menggelengkan kepala. Kami tidak bisa menjanjikan apapun, Bu. Kami hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Namun, ini berada di luar jangkauan ilmu medis. Saya sarankan untuk terus berdoa dan berusaha mencari pengobatan alternatif lain yang mungkin bisa membantu. Setelah dokter pergi, Ibu Siti kembali duduk di samping suaminya, memegang tangan Pak Suryanto yang kini terasa dingin. Ia merasa tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain terus berdoa. Suryanto, bangunlah, sayang. Aku tahu kamu masih di sini. Tolong tunjukkan aku cara untuk menyembuhkanmu, katanya dengan lirih. Pak Suryanto, meskipun terperangkap dalam tubuh yang tak bisa ia kendalikan, merasakan setiap kata yang diucapkan istrinya. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan segala penyesalannya, tetapi suaranya tak mampu keluar. Ia merasa semakin terperangkap dalam kebingungan dan ketidakpastian. Di dalam dirinya, ada rasa takut yang luar biasa. Apakah ia akan terus terjebak dalam keadaan ini selamanya? Tiba-tiba, Pak Suryanto merasakan sesuatu yang sangat aneh. Ada sebuah perasaan yang datang begitu kuat,
seolah sebuah pengertian mendalam tentang dirinya yang terdalam. Ia merasakan seakan ada suara yang datang dari dalam hatinya. Suara itu tidak terdengar oleh siapapun, tetapi Pak Suryanto yakin itu adalah bisikan dari Allah. Suara itu berkata, "Engkau harus menebus segala dosa yang telah kau lakukan." Pak Suryanto terperanjat. Ia merasa sangat tertekan, seperti beban yang berat di dadanya. Dosa-dosa yang dulu ia anggap sepele, kini terasa begitu besar. Setiap kebohongan, setiap ketidakjujuran, setiap keputusasaannya dalam menghadapi kehidupan, semuanya terasa kembali menghantui dirinya. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk benar-benar bertobat. Tetapi bagaimana ia bisa melakukannya, jika ia tidak bisa berbicara, jika tubuhnya sudah tak lagi bisa ia kendalikan? Ya Allah, doa Pak Suryanto dalam hati, aku menyesal atas semua dosaku. Ampunilah aku, ampuni segala kesalahanku. Aku ingin kembali kepada MU, aku ingin menjadi hamba yang lebih baik. Aku mohon, ya Allah, tunjukkanlah jalan. Ia merasakan hati yang penuh penyesalan dan harapan. Meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak, hatinya kini terasa lebih ringan. Ada sedikit kedamaian yang datang, meskipun masih diselimuti rasa cemas dan takut. Apa yang harus ia lakukan untuk menebus dosa-dosanya? Apa yang Allah inginkan darinya? Di saat yang sama, Ibu Siti merasakan perubahan yang sangat halus pada suaminya. Meskipun tubuh Pak Suryanto tetap terdiam, ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Matanya yang dulunya kosong kini terlihat sedikit lebih hidup, seolah ia sedang mendengar sesuatu yang hanya ia dan Allah yang mengerti. Ibu Siti merasakan hal itu dan merasa sedikit tenang. Ia tahu, meskipun suaminya belum sembuh, ada perubahan yang terjadi dalam diri Pak Suryanto. Ia yakin, jika suaminya benar-benar bertobat dan ikhlas, Allah akan memberikan jalan keluar, entah kapan itu akan terjadi. Namun, perjalanan mereka untuk mencari kesembuhan ini belum selesai. Mereka masih harus melewati banyak ujian, menghadapi ketidakpastian, dan mencari tahu apakah benar-benar ada harapan bagi Pak Suryanto. Jalan yang harus mereka tempuh tidak mudah, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti berusaha. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Ibu Siti dan Pak Suryanto terus berdoa dengan penuh keyakinan. Mereka memperkuat iman mereka dan meyakini bahwa Allah akan memberikan jalan jika mereka benar-benar ikhlas. Meskipun tubuh Pak Suryanto tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, ada kedamaian dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari takdir, dan mereka harus menjalani semuanya dengan sabar dan tawakal. Namun, apakah mereka akan menemukan jalan keluar dari ujian ini? Apakah Pak Suryanto akan kembali normal, ataukah takdir telah menentukan jalan yang berbeda untuknya? Hari demi hari berlalu, dan meskipun harapan mulai memudar, Pak Suryanto dan Ibu Siti tetap menjaga keteguhan hati mereka. Keadaan Pak Suryanto yang tetap tak berubah, meski sudah berhari-hari berlalu sejak perubahan fisiknya, mulai membuat mereka merasa semakin tertekan. Setiap doa yang mereka panjatkan terasa semakin berat, tetapi mereka tetap berusaha untuk tetap berharap. Malam itu, Ibu Siti kembali duduk di sisi ranjang Pak Suryanto. Suaminya terbaring tak berdaya, tubuhnya tetap dalam keadaan aneh, tidak berbentuk manusia. Namun, Ibu Siti merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian dalam hatinya, meskipun ia tak mengerti sepenuhnya. Sejak pertemuan dengan lelaki tua itu, ia merasa bahwa mereka harus lebih ikhlas, menerima takdir yang sudah digariskan oleh Allah, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ikhlas, ya Allah, ucapnya dalam hati, aku hanya ingin suamiku sembuh. Aku hanya ingin dia kembali. Tapi jika ini takdir yang terbaik, aku akan menerima. Aku akan ikhlas.
Saat itulah, tiba-tiba Pak Suryanto merasakan sebuah perubahan kecil dalam dirinya. Hati yang sebelumnya penuh penyesalan dan rasa takut, kini terasa lebih ringan. Ada ketenangan yang perlahan merasuk ke dalam jiwa yang selama ini penuh dengan kebingungannya. Ia tak lagi merasa terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya. Ada kedamaian yang datang begitu mendalam. Pak Suryanto merasa seakan ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Mungkin ini adalah hasil dari semua doa yang dipanjatkan, mungkin ini adalah jawaban dari penyesalan yang ia rasakan selama ini. Namun, tubuhnya tetap dalam keadaan aneh, tak kunjung berubah kembali seperti sedia kala. Rasa cemas kembali muncul. Apa ini pertanda, pikirnya. Apa yang terjadi? Mengapa aku masih terperangkap dalam bentuk ini? Namun, dalam keheningan malam itu, Pak Suryanto merasa seakan suara hatinya mulai lebih jelas. Ada sesuatu yang memberitahu dirinya bahwa ia telah menjalani perjalanan spiritual yang jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Ia mulai merasakan bahwa keajaiban sejati bukanlah tentang perubahan fisik semata, tetapi tentang perubahan hati. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dalam hatinya, begitu nyata, seperti sebuah bisikan dari dalam jiwanya, jika engkau benar-benar ikhlas, jika engkau benar-benar bertaubat, maka segala sesuatu akan berubah. Suara itu, meskipun hanya terdengar di dalam hatinya, membuat Pak Suryanto terperanjat. Ada harapan baru yang muncul dalam dirinya, harapan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam detik-detik itu, ia merasa seakan tubuhnya kembali terasa lebih ringan, seolah-olah beban berat yang telah lama ada mulai terangkat sedikit demi sedikit. Kemudian, tanpa diduga, tubuh Pak Suryanto mulai bergerak perlahan. Ini adalah perubahan pertama yang benar-benar ia rasakan. Tangan kirinya bergerak sedikit, kemudian tangan kanannya, dan akhirnya ia bisa membuka matanya dengan perlahan. Saat itu, Ibu Siti yang duduk di sampingnya langsung merasakan adanya perubahan. "Ibu Siti." Suara Pak Suryanto terdengar serak dan terputus-putus, tetapi itu adalah suara yang sangat dinantikan oleh Ibu Siti. Ia terkejut dan seketika mengusap air mata yang menetes di pipinya. Ia tak bisa percaya bahwa suaminya akhirnya bisa berbicara, meskipun dengan suara yang sangat lemah. "Suryanto," teriak Ibu Siti dengan penuh haru. "Alhamdulillah suamiku, kau kembali." Pak Suryanto menatap istrinya dengan pandangan yang penuh kelegaan. Meskipun tubuhnya masih belum sepenuhnya kembali seperti semula, ia merasa ada kedamaian yang lebih dalam dalam dirinya. Ia merasa bahwa keajaiban yang sesungguhnya bukanlah tentang bagaimana tubuhnya kembali ke bentuk semula, tetapi tentang bagaimana hatinya kembali kepada Allah dengan tulus. Saat itu, Ibu Siti memeluk suaminya erat-erat. Semua kecemasan dan ketakutan yang semula menyelimutinya seolah terlepas begitu saja. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesempatan ini." Malam itu, mereka berdua berdoa bersama, memohon agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh ikhlas dan kesabaran. Ibu Siti berjanji kepada dirinya sendiri untuk terus mendampingi suaminya, apapun yang terjadi. Ia tahu bahwa ujian ini belum berakhir, namun mereka telah melewati ujian terbesar mereka, yaitu ujian hati. Hari-hari berikutnya, meskipun keadaan Pak Suryanto tidak langsung pulih sepenuhnya, ia mulai bisa berbicara lebih jelas dan bergerak lebih bebas. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai kembali ke bentuk manusia, meskipun masih ada bekas perubahan itu yang tertinggal di tubuhnya. Namun, perasaan mereka jauh lebih ringan dan penuh harapan. Pak Suryanto kini lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan. Ia memahami bahwa kejadian ini adalah cara Allah mengajarinya untuk lebih menghargai hidup, untuk lebih bertobat dan memperbaiki diri. Ia tak lagi merasa terperangkap dalam kesalahan masa lalu,
tetapi lebih merasa bahwa ia harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk menebus semua dosa yang pernah ia perbuat. Keajaiban ini, meskipun tak sepenuhnya mengembalikan segalanya seperti semula, telah membuka mata hati Pak Suryanto dan Ibu Siti. Mereka belajar bahwa hidup ini adalah ujian yang penuh dengan misteri, dan hanya dengan sabar, tawakal, dan ikhlas kita bisa mendapatkan hikmah dari setiap peristiwa. Mereka berdua berjanji untuk terus bersama, untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi hidup, karena mereka tahu bahwa Allah selalu memberi jalan bagi hambanya yang mau berusaha dan bertobat. Sekali lagi, mereka berdoa, memohon agar perjalanan hidup mereka selanjutnya penuh dengan berkah dan petunjuk dari Allah. Mereka telah menjalani ujian yang berat, namun mereka tahu bahwa ujian itu adalah bagian dari takdir yang harus mereka terima dengan ikhlas. Alhamdulillah, ya Allah, ucap Pak Suryanto dalam doa. Terima kasih atas segala rahmat dan kasih sayang MU. Dengan hati yang lebih tenang dan penuh pengharapan, mereka melangkah menuju masa depan yang lebih baik, siap menghadapi apapun yang akan datang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian hidup, kita harus selalu sabar, ikhlas, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Tak ada yang lebih penting dari bertobat dengan tulus dan selalu mendekatkan diri pada Allah. Perubahan sejati tidak hanya terjadi pada tubuh, tapi juga pada hati kita yang penuh penyesalan dan harapan. Tak ada yang mustahil jika kita percaya pada keajaiban doa dan ikhlas dalam menjalani takdirnya. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperbaiki diri, dan ingatlah bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk terus berdoa, bertobat, dan berusaha. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pendapatmu dan jangan lupa untuk menulis sholawat agar kita semua selalu dalam lindungannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan rahmatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.